Oke, jadi di sini saya mencoba menjelaskan terkait cara untuk mencari nilai marginal utility dan total utility. Ini contoh soalnya ya. Oke, jadi kalau misalnya ada contoh soal seperti ini ya, petunjuknya dibaca, misalnya lengkapi tabel di bawah ini. Q itu menunjukkan quantity ya. Jadi di sini saat quantity 1 ya, ini MUX-nya dikosongkan, ini yang dicari. Lalu kemudian MUY yang diketahui dan yang dicari adalah TUY. Di sini tadi MUX tidak diketahui, ini yang dicari, maka yang diketahui itu adalah TUX. Lalu kemudian di sini MUZ itu yang dicari dan yang diketahui adalah TUZ, dan begitu seterusnya ke bawah. Q ini menunjukkan quantity ya. Jadi saat quantity sama dengan 2, MUX-nya adalah 5. Dan kita lihat di sini TUX, total utilitas, itu yang dicari ya. Jadi kalian bisa lihat dari soal ini bahwasanya jika MUX itu tidak diketahui, maka pasti TUX yang diketahui ya. Jika MUX itu yang diketahui, maka TUX itu yang dicari ya. Jadi saat kalian mencari nilai MUX ya, maka yang perlu kalian lihat itu adalah nilai TUX. Nilai MUY dan nilai MUZ itu tidak perlu dilihat, karena hubungannya adalah MUX berhubungan dengan TUX. Karena rumus untuk mencari dari marginal utility ini itu juga berdasarkan dari nilai total utility ini, TUX. Oke ya, kita akan coba menjawab dari contoh soal ini. Untuk yang pertama, mungkin untuk supaya lebih enak memahaminya, kita akan tulis di sini saat quantity sama dengan 1 ya. Diketahui TUX sama dengan 10, maka MUX, nah kita cari dulu nih, kita tuliskan dulu bahwasannya rumus MUX itu adalah delta UX. Delta ini menunjukkan perubahan ya, perubahan utilitas yang diperoleh, dibagi dengan delta X. Delta itu apa? Perubahan, dibagi dengan perubahan X. X ini maksudnya nanti adalah perubahan kuantitinya ya, sama dengan TUX 1 ya, dikurangi dengan TUX sebelum 1. Sebelum 1 berarti saat dia tidak mengkonsumsi ya, saat kuantitinya 0, dibagi dengan delta X. Delta X itu perubahan jumlah X yang dikonsumsi ya. Kalau di sini kita berbicara 1, maka di sini delta X-nya perubahannya adalah 1 dikurangi, sebelum dia mengkonsumsi 1, dia pasti tidak mengkonsumsi ya. Saya jelaskan lagi. Kalau kita berbicara tentang perubahan di sini ya, rumus marginal utility X itu adalah delta UX dibagi dengan delta X, atau kalau kita baca itu merupakan perubahan dari nilai utility X dibagi dengan perubahan pada X ataupun jumlah barang yang dikonsumsi. Melihat perubahan itu seperti apa? Untuk melihat perubahan U ini dari mana dan perubahan X ini gimana? Nih, di sini ditunjukkan bahwasanya ini di sini ada poin quantity ya. Untuk mencari nilai delta X ini ya, perubahan pada quantity yang dikonsumsi dengan cara melakukan pengurangan ya. Jadi saat kita mencari nilai di sini ya, mencari nilai marginal utility Y ini karena ini yang dicari ya, ataupun misal marginal utility X ini misal itu diperoleh dari perubahan total utility X di sini kita sejajarkan. Jadi kalau misal kita ingin melihat quantity 2, kita ambil garis lurus, yang kita lihat adalah hanya sepanjang garis ini.
Dan jika kita mencari nilai MUX, maka yang perlu kita lihat adalah nilai TUX. Ya. Kalau di sini sudah diketahui, mungkin kita pakai yang MUY. Ya. Jadi ketika kita ingin mencari nilai MUY, marginal utility Y, maka yang perlu kita lihat adalah nilai TUY. Ya. Jadi nilai TUX ataupun nilai MUX ataupun nilai total utility Z itu tidak perlu dilihat. Jadi ketika kita mencari nilai marginal utility Y, kita perlu lihat nilai total utilitas dari Y, ya. Nah, kita lihat pada saat Q sama dengan 2, delta X perubahan yang dikonsumsi berarti adalah 2 dikurangi 1. Ya. Saat konsumsi pada saat kuantiti sebesar 3 unit, maka kita mencari nilai perubahan delta X-nya, perubahan jumlah yang dikonsumsi, berarti 3 dikurangi 2. Saat kuantitinya sebesar 4 unit, maka delta X ini sama dengan 4 dikurangi 3, yang berarti 1. Ya, dengan kata lain ya, secara sederhana, kalau memang yang diketahui itu adalah schedule-nya 1, 2, 3, 4, dan 5, memang sudah diketahui, maka tentu saja nanti nilai dari delta X ini atau perubahan jumlah yang dikonsumsi itu pasti sama dengan 1, ya. Karena kita lihat di sini 1. Sebelum 1 dia pasti itu adalah nilainya 0. Dia tidak mengkonsumsi, ya. Sebelumnya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat masing-masing. Untuk delta X saat kuantiti sama dengan 1, delta X-nya berapa? Berarti 1 dikurangi dengan saat dia tidak mengkonsumsi, 0 di sini. 1 dikurangi 0. Nilainya adalah tentu sama dengan 1. Ya. Lalu kemudian nilai TUX-nya saat kuantiti sama dengan 1. Ya, kita lihat di sini. Kuantiti sama dengan 1. Di sini perlu tadi saya ingatkan lagi bahwasannya jika kita berbicara tentang kuantiti sama dengan 1, maka kita lihat garis lurus ini, ya. Yang bawahnya tidak perlu dilihat dulu, itu untuk nanti. Ya. Kita mencari nilai marginal utility X, maka yang perlu kita lihat nilainya adalah nilai total utilitas dari X. Ya, nilai marginal utility untuk X itu yang kita cari, karena di sini nilainya tidak ada. Sehingga di sini kita ketahui nilai total utility X itu sama dengan 10. Saat Q sama dengan 1. Bisa kita masukkan ke sini, ya. Di sini total utility X sama dengan 1 itu sama dengan 10 dikurangi dengan total utility X saat kuantiti sama dengan 0. Tentu saja total utilitas X pada kuantitinya sama dengan 0, berarti dia belum mengkonsumsi. Tentu saja total utility-nya adalah 0 karena dia belum mengkonsumsi. Jadi bisa kita masukkan di sini sama dengan 0. Ya. Berarti 10 dikurangi 0 sama dengan 10 dibagi dengan 1 sama dengan 10. Ya. Ini kita mendapatkan nilai marginal utility X untuk kuantiti yang sebesar 1 unit. Bisa kita masukkan nilai ini. 10 ini kita masukkan ke dalam tabel. 10. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kita mencari nilai marginal utilitas dari Z. Ya, ini masih sama pada kuantiti sebesar 1. Maka pasti tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jika kita ingin mencari marginal utility dari Z, yang perlu kita lihat adalah total utility dari Z, ya. Karena ini yang dicari, tentu nilai dari total utility Z itu sudah diketahui, ya. Oke, untuk mencari nilai marginal utility Z sama dengan delta U Z dibagi dengan perubahan pada X, ya. Delta U itu menunjukkan total utility Z
pada saat kuantiti sama dengan 1 dikurangi dengan total utility Z saat kuantitinya sama dengan 0 dibagi dengan perubahan pada X. Sama seperti tadi, karena ini kuantitinya 1 ya, perubahannya menunjukkan 1 dikurangi 0 sebelumnya ya, kuantiti yang sekarang dikurangi dengan kuantiti yang sebelumnya, dia pasti adalah 0 saat dia tidak mengkonsumsi. Tinggal kita masukkan nilainya, nilai total utility Z saat kuantitinya sama dengan 1 di sini dapat dilihat itu sebesar 20. Lalu kemudian di sini total utility Z saat kuantitinya adalah 0, berarti saat dia tidak mengkonsumsi, tentu nilainya adalah sama dengan 0. Tinggal kita masukkan ke sini, dibagi dengan perubahan ini tadi, dibagi dengan 1. 20 dikurangi 0 itu hasilnya adalah 20 dibagi dengan 1, sehingga akan kita peroleh nilai dari marginal utility Z saat kuantiti sama dengan 1 itu adalah sebesar 20. Bisa kita masukkan ke dalam tabel ini ya. Lalu kemudian pada barisan pertama ini yang ingin dicari lagi adalah nilai dari total utility Y. Karena Y yang dicari, total utility Y, maka perlu kita lihat nilai marginal utility Y ya. Jadi perlu diingat, kalau misalnya kita mencari nilai total utility Y, maka yang dilihat adalah MUY. Begitu sebaliknya ya, marginal utility Y, maka yang perlu dilihat adalah total utility Y. Kalau misalnya yang kita ingin mencari nilai marginal utility X, maka yang kita lihat adalah nilai total utility X ya. Jadi nilai yang Y, Z atau total utilitas dari Y dan Z itu tidak perlu dilihat, hanya perlu dilihat ini. Ketika bicara tentang X, maka yang perlu dilihat adalah X ya. Oke, ini tadi mencari nilai total utility dari Y. Sama seperti tadi, bahwasanya nilai marginal utility Y itu menunjukkan perubahan dari utility Y dibagi dengan delta atau perubahan dari jumlah Y yang dikonsumsi. Ini Z berarti tadi ya, Y yang dikonsumsi ya, sama dengan total utility Z sama kuantiti 1 dikurangi dengan total utility Z saat Q sama dengan 0 dibagi dengan delta Y nya ya, Y1 dikurangi saat Y kuantitinya 0 ya. Nah, nilai marginal utility ini sudah diketahui ya. Nilainya kita lihat di sini itu adalah 13. Jadi bisa kita tulis 13 sama dengan total utility saat Y kuantitinya sama dengan 1 dikurangi dengan ini. Ini salah ya. Saya tulis ini Y ya. Ini dikurangi total utility Y saat dia 0, tidak mengkonsumsi. Di sini seperti halnya yang tadi, total utility Z dan total utility X saat kuantitinya 0 berarti saat dia tidak mengkonsumsi. Yang berarti total utility adalah sama dengan 0 ya. Kita masukkan aja langsung, dibagi dengan delta Y, perubahan Y saat kuantiti 1 dikurangi Y saat kuantitinya 0. Kuantitinya 1 ya, 1 dikurangi Y kuantitinya 0, nilainya 0 ya. Kita lihat lagi, 13 sama dengan ini yang dicari TUY. Ini 0, tentu hasilnya sama saja dengan nilai total utilitas Y dibagi dengan 1, yang berarti nilai total utility Y itu sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai total utility Y itu sama dengan 13, berarti sama dengan nilai marginal utility-nya. Bisa kita masukkan ke sini. Jadi sudah kita tahu semua, sudah kita isi. Lalu untuk kita bergerak pada kuantiti yang kedua ya.
saat Q sama dengan 2 ya. Saat Q sama dengan 2, marginal utility X sudah diketahui, marginal utility-nya Y yang belum diketahui. Itu yang akan dicari ya. Marginal utility Y sama dengan delta U Y dibagi dengan perubahan pada Y-nya ya, sama dengan total utility Y saat kuantitinya sama dengan 2 dikurangi total utility Y saat kuantitinya sama dengan 1 dibagi dengan perubahan pada Y ya. Y saat kuantitinya 2 dikurangi 1 saat kuantitinya 1 sebelumnya ya. Nah, kita lihat marginal utility Y sama dengan total utility saat Y sama dengan 2, kuantitinya sama dengan 2. Kita lihat ke atas ya. Karena ini yang dicari marginal utility tadi, maka nilai total utility Y yang kita lihat ya. Jadi saat kita ingin mencari nilai marginal utility, yang perlu kita lihat adalah nilai dari total utility Y. Yang ini tidak perlu kita lihat ya. Di sini diketahui total utility Y saat Q sama dengan 2, kuantitinya ada 2, itu adalah 20. Bisa kita masukkan ke sini. Sini ya, nilainya 20. Dikurangi total utility saat quantity Y itu sama dengan 1. Kita lihat ke atas. Saat quantity Y sama dengan 1 di sini, kita lihat bahwasannya nilai total utility Y itu bernilai 13. Ini kita masukkan lagi ke dalam sini tadi ya, 13. Dibagi dengan perubahan pada kuantitinya. 2 dikurangi 1. Sama dengan 20 dikurang 13 itu adalah 7. 2 dikurang 1 itu 1. Sama dengan 7 ya. Berarti nilai marginal utility Y sama dengan 7. Bisa kita masukkan ke dalam tabel ini. Ya. Lalu kemudian yang dicari lagi adalah total utility dari X. Ini lihat lagi X. Maka yang perlu kita lihat adalah nilai marginal utility dari X. Karena nilai marginal utility-nya sudah diketahui nih. Ya, di sini yang kita cari. Oke, kita masukkan lagi saja ke dalam rumus. Marginal utility X sama dengan delta UX dibagi dengan perubahan kuantitinya sama dengan total utility X saat kuantiti 2 dikurangi dengan total utility X saat kuantitinya 1 ya. Di sini saya memberikan 2, 1 ini hanya sebagai tanda ya. Sebelumnya ya berarti ya. Dibagi dengan delta X perubahan. Kalau kita berbicara tentang kuantiti 2, berarti di sini 2 dikurangi 1. Karena sebelum mengkonsumsi potongan yang kedua, itu dia mengkonsumsi potongan yang pertama, yang ke-1 ya. Jadi dilihat di sinilah perubahannya. Sama dengan marginal utility Z ini X ya, typo. Marginal utility X itu sudah diketahui di soal sebesar 5 dan total utility-nya yang kita cari. Maka kita masukkan ke dalam sini. 5 sama dengan total utility X saat kuantitinya 2 dikurangi total utility X saat kuantitinya 1. Di sini kita lihat. Kita tadi sudah punya ya, total utility X saat kuantitinya 1 itu bernilai 10 ya. Saat kuantitinya 1 nilai total utility X sama dengan 10.
kita masukkan ke dalam sini ya, kayak ini tadi ya, 10 dibagi dengan perubahannya ini tadi 2 dikurang 1 ya, berarti 5. Berapakah nilai ini? 2 dikurang 1 hasilnya sama dengan 1 ya, berarti nilai dari ini sendiri. Total utility X dikurangi 10 yang berarti nilai total utility X itu sama dengan 5 ditambah 10, dimana nilai total utility X sama dengan 15. Nah, jadi di sini kita sudah dapat nilai total utility X sama dengan 15. Bisa kita masukkan lagi ke dalam tabel. Nih, 15 ya. Nah, jadi perlu dipahami lagi ya bagaimana cara-caranya, sebenarnya step-stepnya seperti apa. Nah, sebenarnya dari tabel ini dengan sudah memahami hal ini ya, rumusan ini, kalian sudah bisa langsung mengerjakan nih di tabel ini ya. Misal kita lanjutkan untuk mencari nilai total utility Z ini ya, ini saat kuantitinya sama dengan 2 ya, saat kuantitinya sama dengan 2. Di sini kita lihat ya, karena ini Z, maka yang kita lihat adalah nilai marginal utility Z. Di sini marginal utility Z-nya sudah diketahui ya, 20, ini 14 saat kuantitinya sama dengan 2. Cara singkatnya bagaimana? Tapi tentunya dengan kalian sudah memahami kaidah ini ya, bahwasanya nilai marginal utility di sini itu menunjukkan perubahan dari total utility ini, yang berarti nilai 14 ini merupakan selisih antara nilai ini yang kita cari dengan 20 ya. Secara singkat, nilai ini merupakan selisih antara total utility saat kuantitinya sebesar 2 dikurangi dengan total utility saat kuantitinya sebesar 1 ya, berarti selisihnya ada 14. Berarti di sini kita bisa isi dengan angka berapa ya, 14 sama dengan ini yang kita cari dikurangi 20, yang berarti nilai ini adalah 34 ya. Ini kalau secara singkat, tapi tentunya kalau dijabarkan seperti ini ya, kalian perlu tahu ya. Lalu kemudian di sini marginal utility X saat kuantiti yang 3. Kita lihat tadi kuantiti 2 nya sudah diisi semua ya, baru kita pindah ke kuantiti yang ketiga. Nilai marginal utility X nya tidak diketahui, yang berarti pastinya nilai dari total utility X yang diketahui. Di sini diketahui 9 ya. Di sini adalah yang kita cari. Nilai ini diperoleh dari mana? Seperti yang tadi saya bilang, merupakan selisih dari nilai total utility-nya dikurangi dengan total utility sebelumnya ya, yang berarti total utility saat kuantitinya 3 dikurangi dengan total utility saat kuantitinya 2, berarti 19 dikurangi 15 sama dengan 4. 4 itulah nilai dari marginal utility-nya. Seperti itu ya. Marginal utility Z yang dicari, maka pasti nilai total utility Z itu sudah diketahui. Sini dilihat ya. Sini yang dicari, di sini diketahui. Seperti yang saya bilang tadi, nilai marginal utility itu menunjukkan selisih ya, perubahan dari total utility Z saat Q sama dengan 3 dikurangi total utility Z saat kuantitinya sebesar 2, yang berarti menunjukkan selisih ini, perubahan 46 dikurangi 34.
sama dengan berapa? 12. Ya, inilah nilai dari MUZ-nya. Ya. Seperti itu. Dan nilai total utility Y ini yang dicari, pasti nilai marginal utility-nya sudah diketahui. Ya. Sama seperti halnya yang tadi, nilai marginal utility-nya ini menunjukkan perubahan dari total utility Y saat quantity 3 dikurangi dengan total utility Y saat kuantitinya sama dengan 2. Berarti nilai ini dikurangi 20 itu sama dengan 5. Ya. Yang perlu diingat bahwasanya tadi, kalau kita ingin mencari nilai marginal utility Y, maka yang perlu kita lihat hanya total utility Y. Ya, begitu sebaliknya, kita ingin mencari nilai total utility Y, yang hanya kita lihat adalah nilai marginal utility Y. Jadi nilai MUZ, TUX ini tidak perlu dilihat. Ini yang diabaikan dulu. Karena kita mengerjakan satu persatu. Kan kita ingin mencari total utility Y, maka yang perlu kita lihat adalah nilai marginal utility Y yang satu baris, ya. Nah, ini tadi marginal utility-nya itu merupakan selisih perubahan dari total utility Y saat quantity 3 dikurangi total utility Y sebelumnya. Yang berarti nilai ini yang kita cari dikurangi 20 hasilnya adalah 5. Berarti nilai di sini berapa? Atau dengan kata lain, nilai 20 ini total utility-nya ditambah dengan selisihnya perubahan pada marginal utility-nya sebesar 5. 20 ditambah 5 itu menunjukkan nilai total utility-nya 25. Nih, ya. Karena apa? Karena tadi, ya, seperti yang sebelumnya di rumus ini, marginal utility Y itu menunjukkan perubahan utilitas Y dibagi dengan perubahan Y yang dikonsumsi, atau sama dengan total utilitas Y, ya. Kalau di sini saat Q sama dengan 1 dikurangi dengan total utilitas saat tidak mengkonsumsi Y, ya, dibagi dengan perubahan pada Y. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya secara singkat tentu saja ini hasil pengurangannya itu pasti sama dengan 1, ya, karena dia berurutan. 2 dikurang 1 adalah 1, 3 dikurangi 2 adalah 1, 4 dikurang 3 adalah 1, 5 dikurang 4 adalah 1. Jadi nilai di sini selalu sama dengan 1. Jadi bisa secara singkat kita katakan atau kita tulis MUY sama dengan total utility Y saat quantity sama dengan 1 dikurangi dengan total utility Y sama dengan 0. Seperti ini saja sudah secara singkat bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Ini yang tadi kita gunakan untuk mengisi ini cara singkat, ya. Tapi kalian perlu pahami, jadi kalian tahu kalau ditanya itu dari mana, itu tadi dari rumusnya seperti ini, ya. Oke, mungkin begitu penjelasan dari saya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan secara langsung, ya. Assalamualaikum.